Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, yaitu kita akan mencoba membuat program Java. Oke, kita buat program Java. Java di sini case sensitif ya, jadi huruf besar huruf kecilnya harus sesuai. Nah, nanti kita buat program bisa di Notepad ataupun di Notepad++. Kita buat kelas namanya kelas tes. Dan kelas tes itu dia akan melakukan mencetak sebuah kata. Oke, setelah kita buat, kita save. Kita save dengan namanya itu sama persis dengan nama kelas. Misalkan sini tes, kita ya save-nya tes.java. T-nya besar, save-nya juga T-nya besar. Jadi harus sama persis. Oke, kita coba dulu aja. Oke, saya buat public class, ini kecil semua. Nah, tesnya ini hurufnya besar. Nah, kita buat metode main. Nah, ini untuk mencetak, misalkan halo Wonosobo. Oke, ini sistemnya S-nya besar, yang lainnya kecil. Oke, setelah itu kita save. Oke, ini saya buat folder. Ini saya simpan Java tes T-nya besar .java. Jangan lupa save as tipenya dirubah jadi all file, biar ketika kita save filenya nggak jadi test.java.txt. Jadi kita rubah all file. Jadi nanti file tipenya .java. Oke, sudah kita save. Oke, sekarang kita coba. Ini ada aturan nama file. Jadi kalau ada yang berlabel public, maka nama filenya harus sama persis dengan nama kelasnya. Di sini kan depannya ada label public class test. Jadi harus sama persis. Kalau tidak ada label publicnya, berarti nama filenya bebas. Dan di dalam satu source code hanya boleh ada satu kelas yang berlabel public. Jadi di dalam satu source code di sini, misalkan di sini ada kelas lagi gitu, kelas. Nah, ini harus selain label public. Jadi label publicnya cukup satu saja. Oke. Nah, untuk compile kita bisa masuk ke directory atau ke folder yang ada file Java-nya. Lalu kita ketikkan perintah javax nama file.java. Jadi nama filenya itu juga harus sama persis, huruf besar huruf kecilnya. Nanti kalau ada pesan error biasanya ada
informasi errornya di sisi mana. Misalkan kayak gini, yang ada panah atasnya ini ternyata petiknya cuma satu, misalkan yang contoh ini. Terus jadi ada error. Kalau tidak ada error maka tidak ada keterangan apapun, langsung tidak ada error. Kalau kita lihat di directory itu sudah ada file .class-nya. Oke, kita coba compile. Kita buka command prompt. Tadi saya di folder E, di drive E, di drive E. Oke, masuk ke drive E. Setelah di drive E kita masuk ke folder. Kalau belum hafal nama foldernya bisa lihat di command di Explorer atau di menggunakan perintah dir melihat isi directory. Nah, ini di elpbo, dia sebuah directory. cd elpbo. Nah, kita lihat lagi isinya apa. Isinya sudah ada test.java. Oke, setelah itu kita ketikkan java test.java. Oke, itu tidak ada problem. Jadi code yang tadi dibuat itu tidak ada masalah. Setelah itu kita coba cek. Kita ketik dir lagi untuk melihat isi directory atau isi foldernya isinya apa saja. Nah, ini sudah ada test.class. Berarti sini sudah. Setelah itu kita tinggal jalankan. Untuk menjalankan perintahnya Java spasi tes. Tesnya hurufnya besar. Jadi kita jalankan Java spasi tes. Nah, ini sudah. Nah, kalau misalkan tadi ini file.java, ini file.class. Kita misalkan mau rubah. Misalkan di sini tidak ada tutup, tidak ada tutupnya. Kita coba compile dulu. Jadi setelah ada perubahan di code-nya itu harus di-compile, karena yang dijalankan bukan .java-nya tapi .class-nya. Jadi compile dulu. Oh, ini ada error. Nah, ini errornya ditemukan penutupnya tidak ada. Nah, itu untuk pembuatan program pertama kita di Java. Nah, ini sedikit teori. Jadi di sini variabel itu tempat penyimpanan nilai sementara yang bisa dirubah-rubah. Nah, bentuk umum deklarasi variabel di dalam Java program itu tipe datanya apa, terus nama variabelnya. Misalkan di sini integer angka. Nah, ini tipe datanya integer, int, nama variabelnya angka. Nah, kalau untuk plus inisialisasi, misalkan di sini ada integer angka sama dengan inisialisasinya, misalkan nilai awalnya itu 20, maka kita ketikkan 20. Jadi tipe data spasi nama variabel sama dengan value-nya atau isinya. Misalkan di sini string nama sama dengan Saniati. Nah, di dalam Java program sendiri tipe data dibagi dua golongan yang besar, yaitu tipe data primitif dan tipe data objek. Jadi kalau tipe data primitif itu tipe data yang sudah ada, sudah diboolean dalam Java program.
dia hanya menyimpan value atau scalar. Jadi tipe data di sini termasuk dia reserved keyword, jadi tidak boleh digunakan sebagai identifier. Yang kedua ada tipe data object. Tipe data object ini tipe data yang dibuat oleh user seperti class, interface, abstract class. Nah, itu tipe data yang dibuat oleh user. Nah, tipe data primitif di Java itu ada bilangan bulat, itu ada long, integer, short, byte. Tipe data default di Java itu integer. Defaultnya itu integer. Terus ada single karakter atau char. Char itu 16 bit. Terus ada tipe data bilangan pecahan. Itu ada float, double. Nah, defaultnya untuk pecahan di Java yaitu double. Terus ada tipe data boolean. Ini berisi value true and false. Jadi berisikan nilai benar atau salah. Nah, ini tiap tipe data nilai defaultnya di dalam Java itu misalkan byte itu 0, short 0, integer 0, long itu 0L, terus float 0.0F, double 0.0D, ini char. Terus string itu defaultnya 0 atau kosong. Terus ada boolean defaultnya itu false. Nah, ada juga di Java itu mengenal array juga, yaitu kumpulan banyak data yang setipe. Jenis array-nya itu ada single dimensi sama multidimensi. Kalau dalam single dimensi itu satu elemen hanya menyimpan satu value saja. Sedangkan multidimensi biasanya dalam satu elemen berisi array lagi. Nah, yang jangan lupa itu index array. Index array itu pasti mulainya dari 0. Jadi misalkan kita menyimpan data di bilangan nomor 5. Berarti kita ngambilnya berarti data keempat. Jadi mulainya kan dari sini. 0, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 berarti kan udah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi mulainya dari indeks ke 0. Nah, untuk deklarasi array sama inisialisasi array, deklarasinya bisa tipe data, tutup kurung siku, spasi nama array. Misalkan integer atau int, tutup kurung siku, spasi nilai, titik koma. Nah, itu deklarasi array yang single dimensi. Misalkan ditambahkan inisialisasi, misalkan karakter tutup kurung B, ini nama array-nya B, sama dengan isi array-nya, isi data array-nya. Cara kedua itu harus alokasi memori, misalkan karakter kurung siku B sama dengan new char 3. New char 3 nanti kita isi ada 3 data yang disimpan di array. Jadi B, array yang pertama 0 itu A, array yang ke selanjutnya itu B, array yang selanjutnya yang terakhir itu C. Jadi 1, 2, 3. Cara yang ketiga itu misalkan karakter tutup kurung siku B, titik koma,
B sama dengan new character, tutup kurung siku, terus isi data array-nya. Nah, kalau multidimensi hampir sama, itu ditambahkan kurung sikunya 2 yang berisi baris dan kolom. Jadi yang di sini baris, ini kolomnya. Nah, di dalam Java juga itu mengenal Java Control Structure. Jadi ada percabangan dan perulangan. Jadi percabangan itu misalkan untuk membuat cabang, jika apa, hasilnya apa, yang salah apa, atau bisa switch. Bisa menggunakan switch. Nah, kalau yang if else ini kondisi checkingnya harus bertipe boolean atau benar ataupun salah. Kalau sedangkan switch ini bisa bertipe integer ataupun karakter. Cuma kalau JDK yang selanjutnya itu string sudah bisa. Jadi JDK 7 ke atas itu menggunakan string bisa. Terus kalau perulangan looping itu menggunakan while, for, sama do whiles. Ini kondisi checkingnya harus bertipe boolean. Nah, ini ada latihan, kalian coba kerjakan untuk percabangan. Contoh menggunakan if bilangan, apakah itu bilangan positif, apakah bilangan bulat, untuk ngecek termasuk dia bilangan apa. Nah, ini contoh menggunakan switch case, misalkan untuk melihat nilai mutu. Nah, yang selanjutnya itu ada for. For itu ada perulangan increment dan perulangan decrement. Kalau perulangan increment itu perulangan naik. Jadi misalkan 1, 2, 3, 4, 5 sampai ini, kalau checking kondisinya seperti ini, variabel i kurang dari 10 berarti sampai 9. 1 sampai 9. Sedangkan di sini perulangan decrement ini mulainya dari inisialisasi i-nya itu 10. Jadi kalau i belum sampai ke nilai 0, dia akan melakukan pengurangan i minus. Jadi 10, 9, seterusnya sampai nilainya 0. Itu perulangan decrement, ini perulangan increment. Terus ada while, ini bisa menggunakan increment dan decrement. Ini perbedaannya kalau for seperti ini. Kalau while ini kita checking kondisi dulu, terus melakukan misalkan untuk ngecek, kita bisa menggunakan pencetakan untuk println, misalkan println j nya itu mulai dari 0, j 0. Setelah itu, setelah dicetak, dia akan menambahkan variabel j, terus naik lagi ke atas, dicek kondisi lagi. Kalau sudah sesuai dia akan berhenti, kalau belum masih bisa, itu masih sampai jalan. Terus ada perulangan decrement, ini hampir sama, cuman di sini j minus dan mulai dari bilangan yang sesuai. Ini j-nya mulainya dari nilai 10, jadi 10, 9 sampai nilainya 0. Nah, yang selanjutnya do whiles. Do whiles sama whiles itu berbeda. Kalau do whiles itu kita kerjakan dulu. Kita kerjakan dulu baru dicek kondisinya. Jadi kalau misalkan di sini minus 10 kan itu tidak lebih besar dari nilai 0. Walaupun tidak lebih besar, dia akan mengerjakan lebih dulu. Dikerjakan sekali, dicek kondisi tidak sesuai, ya udah berhenti.
Jadi minimal dikerjakan sekali kalau menggunakan do whiles. Oke, ini kalian coba 1, 2, 3, 4, 5 halaman terakhir ini dicoba. Nanti kalian coba kumpulkan di tugas di e-learning Unsik. Nah, ini nanti depannya misalkan saya kasih contoh satu ya. Misalkan di sini saya replace saja ini contoh. Ini nama kelasnya contoh, public kelas contoh. Nah, ini biarkan saja, yang kita rubah yang isi method main-nya. Misalkan di sini integer bilangan sama dengan 10 if bilangan lebih besar sama dengan 0, dia akan melakukan pencetakan. Bilangan positif. Nah, nanti kalian coba ininya diganti tiap latihan. Nah, nama kelasnya nanti disesuaikan, misalkan ini untuk cek bilangan positif, nama kelasnya dirubah jadi bilangan positif, cuma huruf depannya besar. Nah, nanti nama filenya juga harus sama persis. Oke, ini sudah saya coba save. Sekarang kita coba compile Java contoh.java, apakah ada error atau tidak. Oh iya, ini filenya sebentar, tidak ada file not found. Oke, ini kita save as dulu. Oke, tadi kelupaan nggak ngerubah save as tipenya, jadi filenya .txt ini, jadi teks dokumen dia. Kita cek dulu. Oh, ini sudah ada contoh .java. Nah, kalau mau menggunakan perintah yang sama di pengetikan sebelumnya, ini bisa menggunakan anak panah di keyboard. Nah, mungkin ini nggak ada error. Kita coba jalankan Java contoh. Jadi bilangan 10 itu termasuk bilangan positif. Oke, untuk hari ini sampai di sini, kalian coba kerjakan. Ini waktunya 2 minggu. Jadi masih ada waktu lumayan banyak. Kalau ada pertanyaan dan lain sebagainya bisa kalian kirimkan di e-learning Unsik. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.